bertiga akan rilis. Dan memang kita ketahui bersama bahwa agak sedikit ramai di media konvensional tentang masalah mafia pertanahan. Juga ada beberapa artikel pemberitaan yang ramai sekarang ini baik di media sosial maupun di media konvensional yang isinya bahwa adanya penyidik Polda Metro Jaya yang membackup aksi mafia tanah. Kemudian juga bersekongkol dengan sindikat-sindikat. Juga ada penanganan atau penetapan ahli waris inisial B ini yang jadi tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, kemudian ini semua diatur oleh mafia tanah itu yang beberapa viral di media maupun media konvensional maupun di media sosial yang ada. Makanya perlu di sini kami meluruskan supaya teman-teman media, masyarakat juga tahu semuanya seperti apa sebenarnya penanganan yang kita lakukan. Ini tersangkut masalah adanya penanganan tanah yang berada di daerah Kembangan Raya di daerah Jakarta Barat seluas 7.995 meter persegi. Kasus ini sudah lama. Sebenarnya sudah penanganan secara perdata juga sudah sejak tahun 2002 sampai 97 ya. Sudah itu bahkan 2002 juga ada. Ya. Proses perdatanya sudah berjalan dan sudah selesai. Bahkan ada kesepakatan di antara ketiga belah pihak di sini yang bersengketa. Nanti akan dijelaskan secara bentuk penyelidikan dijelaskan. Kemudian ada laporan polisi memang ke Polda Metro Jaya. Yang laporan polisinya itu sejak bulan kemarin tahun 2020. Biar lebih jelas nanti akan dijelaskan bagaimana penyidikannya oleh Krimum Polda Metro Jaya, juga dari Pak Firdaus nanti sebagai Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan ini akan menjelaskan secara administratif seperti apa sih setelah telah tadi yang perlu diklarifikasikan. Yang pertama adalah adanya dugaan bahwa Polda Metro Jaya khususnya salah satu subdit membackup mafia tanah. Rekan-rekan sekalian, dasarnya yang disebut dengan backup mafia tanah yang dilakukan oleh Polda Metro itu adalah melaksanakan laporan polisi. Laporan polisinya tentang apa? Laporan polisinya adalah tentang pasal 167 KUHP. Lapornya adalah PTP. Dia untuk menindaklanjuti laporan ini, maka yang perlu dilakukan pertama oleh penyidik adalah mengecek siapakah yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan dari dokumen. Itu. Jadi bukan membackup tetapi menindaklanjuti laporan polisi dari pelapor. Laporannya memasuki pekarangan tanpa izin. Berhakkah orang ini laporan? Berhakkah orang yang menduduki itu terhadap lahan itu? Kemudian dilakukan penyelusuran terhadap siapakah yang berhak terhadap lahan tersebut. Setelah melalui pendalaman sedemikian rupa, ada dua produk dari PPN. Sertifikat awalnya atas nama PTP, kemudian berdasarkan surat dari SK Kanwil DKI ada pembatalan. Di situ penyidikan berhenti, bukan berhenti, dipending, tidak berjalan. Kemudian terhadap SK pembatalan itu dikeluarkan SK Menteri yang menganulir pembatalan tersebut, sehingga hak itu balik lagi kepada PTP berdasarkan sertifikat. PTP dalam struktur perkara adalah sebagai pelapor. Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tersebut. Bagaimana proses nanti SK tersebut kita hadirkan sama-sama dari direkturnya. Itu jadi bukan membackup tapi menindaklanjuti laporan polisi. Laporan dikeluarkan oleh yang berhak. Haknya timbul karena adanya surat keputusan Menteri APR.
Itu yang pertama tuh yang diklarifikasikan, bukan membackup tapi menindaklanjuti laporan polisi. Terhadap penetapan tersangka ini, Polda Metro Jaya diajukan pra peradilan dan sudah ditolak, permohonannya ditutup. Artinya penetapan sebagai tersangka sudah diuji di pengadilan negeri, dianggap tidak memenuhi satu persyaratan. Terhadap penetapan tersangka D itu sudah dilakukan uji oleh peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan sudah ditolak permohonannya, ditutup perkaranya. Yang ketiga, ada dugaan bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sakit, dipaksa, itu bunyi yang keluarnya. Rekan-rekan sekalian, kata sakit di sini harus diartikan secara jelas bahwa yang bersangkutan tidak bisa, kondisinya pada saat itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan benar. Kenapa? Karena kalau sakit itu diartikan secara umum, orang yang punya sakit menahun tidak akan pernah bisa diperiksa. Nanti akan dijelaskan karena dasar penyidikan kita menggunakan produk negara yang resmi yang nanti akan dijelaskan oleh dari Kementerian Agraria. Dan dari perjalanan perkara ini ujungnya kemudian ditetapkan surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ditetapkan bahwa di atas lahan tersebut adalah berlaku sertifikat HGB atas nama PTP. Dialah yang sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Itu mungkin sedikit klarifikasi, nanti mungkin akan berkembang lagi. Saya langsung saja sudah bermula dari adanya SK pembatalan oleh Amil BPNDK Jakarta terhadap 2 objek yang berada di Kelurahan Kembangan Selatan. Yang pertama PPP, tadi Abdul menyampaikan dua-duanya memang PPP. Kemudian terhadap pembatalan tersebut karena cacat administrasi, pemilik mengajukan keberatan pada kementerian. Direspon oleh kementerian, ditindaklanjuti dengan prosedur yang diatur dalam peraturan 1 ya, peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus. Proses di sana kita undang teman-teman Amil dan atau orang kota Amil Jakarta Barat. Ternyata ditemui bahwa ada kekurangan lengkapan dalam konsideran menimbang SK Amil tersebut. Itu di tahun 2020 bulan Juni. Apa itu kekurangannya? Ternyata yang menjadi dasar daripada penerbitan tersebut hanya satu putusan yang ditakdir dan tadi menyatakan di tahun 2002 ya, 2002. Saya bergerak ke belakang rangkaiannya. Memang di tahun 2002 ada gugatan perdata oleh ahli waris L ya sebut ya, terhadap siapa? Terhadap pemilik asal sertifikat 2 HGB tersebut, yang satu adalah suami istri sebagai pemiliknya. Yang pertama adalah Tuan HP dan nyonya JW. Bahwa yang saya sampaikan ini adalah proses administrasi pertanahan yang ada di daftar umum BPN. Utamanya adalah buku tanah. Tentu teman-teman kalau sampai saya buku tanah yang dianggap memang itulah sumbernya kita untuk melakukan suatu analisis penyelesaian masalah atau penanganan tersebut. Kemudian perkara ini digelar di tahun 2006. 2006. Objeknya apa? Objeknya adalah 2 HGB tadi yang total luasnya kurang lebih 9.000. Yang terbit 2 HGB ini terbit tahun 1998 melalui proses konversi. Dari apa? Dari tanah milik di Jakarta, tanah milik itu kiri ya, proses konversi atau pengakuan hak.
Dalam perkara yang saya sebut perkara nomor 1 ya, karena saya tidak bisa menyebut nomor perkaranya, nanti bisa dicek. Perkara 1, si ahli waris sekali menang. Tetapi proses untuk mengajukan pembatalannya dari tahun 2020. Jadi dari tahun 2020 sampai 2020. Di sela-sela putusan perkara nomor 1 yang terakhir ada sita jaminan yang diletakkan terhadap dua sertifikat tersebut, yaitu pada tahun 2002. Jadi sebelum ingkrah bisa jamin kalau kamu selesainya bersama dengan putusan akhirnya 2002. Dan itu dicatat di dalam buku tanah 2 HGB ini. Selain itu, ternyata di luar, sekali lagi, di luar administrasi pertanahan ada kegiatan pemeliharaan data. Itu ada perbuatan yang mengalihkan ya Bapak sekalian. Di tahun berapa? Di tahun 2001. Jadi sebelum perkara 1 tadi tahun 2002 sudah ada kegiatan pengalihan yang tadi Pak Dir katakan tadi. Ada 2 akte notaris, PPJP dan kuasa. Bukan akte BPAT, ini akte notaris beda, pejabat umum notaris dan PPAT beda. Artinya saat itu belum masuk ranah BPN, karena masih menggunakan akte notaris. Untuk peralihan hak perlu menggunakan akte BPAT. Perkara nomor 2 ini adalah perkara antara ahli waris L ya dengan ahli waris pemilik sertifikat. Saya sebut penggugatnya adalah pertama nyonya JW sendiri, yang kedua adalah ahli waris dari Bapak HT. Ya, di perkara terdata juga ini. Di perkara yang kedua ini ingkrah juga dikabulkanlah gugatan dari si penggugat. Siapa tuh? Ahli waris Tuan HT dan nyonya JW. Ini secara bersama-sama ini. Secara bersama-sama kesepakatannya adalah bahwa salah satunya bahwa gugatan daripada si penggugat ahli waris pemilik sertifikat tadi dikabulkan untuk pembagiannya 7/11 bagian. Salah satunya ya, salah satu dari perkara lain.